Turki Utsmani merupakan salah satu kerajaan Islam besar di samping kerajaan Syafawi dan kerajaan Mughal. Kerajaan Turki Utsmani mencapai puncak kejayaannya saat berhasil merebut ibu kota Romawi yaitu Bizantium. Kerajaan Turki Utsmani berasal dari sekelompok kecil yakni suku Kai yang terancam keberadaannya akan serbuan bangsa Mongol. Sulaiman Syah yang saat itu sebagai pemimpin suku Kai meminta bantuan kepada Sulaiman Syah Jalaluddin binti Mubirti. Jalaluddin kemudian menunjukkan jalan kepada Sulaiman Syah dan rombongannya untuk menghindari serangan Mongol. Sulaiman Syah dan rombongan kemudian mendiami wilayah dengan padang rumput yang luas dan kaya akan air. Setelah dirasa cukup aman dari serangan bangsa Mongol, Sulaiman Syah dan rombongan melanjutkan perjalanan dan mencoba memasuki wilayah Syam. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba banjir datang dan menewaskan Sulaiman Syah dan beberapa orang saat berusaha menyeberangi Sungai Efrat. Kemudian, pada saat itu terbagi dua kelompok. Satu kelompok yang ingin meneruskan perjalanan dan satu kelompok yang ingin kembali ke wilayah asalnya. Kelompok yang ingin melanjutkan perjalanan terdiri dari 400 keluarga. Kemudian mereka setuju untuk mengangkat Ertugrul yang merupakan putra ketiga dari Sulaiman untuk menjadi pemimpin mereka. Ertugrul kemudian meminta perlindungan kepada Sultan Alauddin II dari dinasti Seljukrung. Ertugrul kemudian membantu Sultan Alauddin II yang saat itu sedang berperang melawan Kekaisaran Romawi, dan atas bantuan Ertugrul tersebut, Sultan Alauddin memenangkan peperangan tersebut. Atas jasanya, Sultan Alauddin memberikan sebidang tanah kepada Ertugrul. Ertugrul membina wilayah tersebut dan memperluasnya dengan merebut wilayah-wilayah di sekitarnya. Pada tahun 1288, Ertugrul meninggal dunia. Kemudian kepemimpinan suku tersebut dipindah kepada anaknya yaitu Utsman. Dari nama inilah penamaan kerajaan Turki Utsmani. Kemudian Utsman tidak kalah berjasanya seperti ayahnya. Utsman memenangkan pertempuran dan Sultan Alauddin II mengangkatnya sebagai gubernur. Sultan Alauddin II banyak memberi keistimewaan kepada Utsman, seperti Utsman diperkenankan untuk mencetak uang sendiri, diberi gelar bey, dan namanya selalu disebut dalam setiap khutbah Jumat. Pada 1299, wilayah Seljukrung diserang oleh bangsa Mongol yang dipimpin oleh Ghazan Khan. Serangan ini menewaskan sultan yang tidak meninggalkan pewaris tahta. Kekosongan kekuasaan inilah dimanfaatkan oleh Utsman untuk memerdekakan diri. Bahkan wilayah Seljuk menjadi miliknya dengan berbaiatnya rakyat kepadanya. Rakyat meminta perlindungan kepada Utsman dan membaiatnya. Dengan demikianlah berdirinya kerajaan Turki Utsmani sebagai Utsman sebagai raja pertamanya dengan gelar Padishah Al-Utsmaniyah, yaitu Raja Keluarga Utsman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Kisarawi dengan NIM 2403190. Saya ingin mempresentasikan Kesultanan Utsmaniyah dalam berbentuk video. Maaf kalau tidak kedengaran atau suara kecil karena suara saya sedang habis. Baik, langsung saja kita masuk ke latar belakangnya.
Latar belakang Kesultanan Utsmaniyah atau disebut Ottoman adalah sebuah kekhalifahan besar yang berdiri dari akhir abad ke-13 hingga awal abad ke-20, didirikan oleh Osman I pada tahun 1299 di Anatolia. Kesultanan Utsmaniyah berkembang menjadi salah satu imperium paling kuat di dunia selama era pertengahan dan modern awal. Pada puncaknya, wilayah meliputi sebagian besar wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, Eropa Timur, dan Balkan. Ia dikenal dengan sistem pemerintahan yang terorganisasi, budaya yang kaya, kontribusi besar dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, dan arsitektur. Utsmaniyah memainkan peran penting dalam hubungan antara dunia timur dan barat, khususnya sebagai penghubung jalur perdagangan. Kekuasaan Utsmaniyah mulai menurun pada abad ke-17 hingga akhirnya runtuh setelah kekalahan dalam Perang Dunia Pertama, diikuti oleh pembentukan Republik Turki dan pada tahun 1923 oleh Mustafa Kemal Atatürk. Sistem sosialnya yang pertama, elit pemerintahan dan militer atau kaum ulama dan janisari. Penafsir hukum Islam Syariah, ulama berperan dalam menafsirkan dan mengimplementasikan hukum Islam di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk hukum keluarga, warisan, dan pernikahan. Pasukan pengawal Sultan, selain tugas utama mereka dalam perang, janisari juga berfungsi sebagai pasukan pengawal pribadi Sultan. Mereka memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi keputusan-keputusan politik, dan kadang-kadang mereka berperan dalam penggolokan politik atau bahkan menggulingkan kesultanan. Yang kedua, pedagang dan pengrajin di kota-kota besar, bazar dan pasar. Pedagang biasanya memiliki tempat tetap di pasar-pasar besar seperti Grand Bazar di Istanbul, yang merupakan salah satu bazar tertua terbesar di dunia. Mereka menjual berbagai barang baik untuk konsumsi lokal maupun ekspor. Pengrajin tekstil, mereka membuat kain dari sutra, wol, dan kapas. Produk-produk tekstil ini menjadi komoditas ekspor utama, dan industri tekstil merupakan salah satu sektor paling berkembang dalam ekonomi Utsmaniyah. Dalam sistem politik, Sultan dianggap sebagai pemimpin politik sekaligus khalifah Islam, sehingga agama Islam memainkan peran besar dalam kehidupan sosial dan hukum. Yang pertama, perintahan monarki absolut. Di Kesultanan Utsmaniyah adalah sistem di mana kesultanan memiliki kekuasaan yang sangat besar, yang tidak terbatas dalam semua aspek pemerintahan. Dalam sistem ini, kesultanan tidak hanya sebagai kepala negara, tetapi juga sebagai pemimpin agama, militer, dan hukum, dengan wewenang penuh untuk mengatur seluruh wilayah kesultanan tanpa pengaruh atau pembatasan yang signifikan dari lembaga lain. Yang kedua, birokrasi yang terstruktur. Birokrasi yang struktur di Kesultanan Utsmaniyah merupakan salah satu ciri khas penting dalam sistem pemerintahan mereka, yang memungkinkan kelancaran administrasi kesultanan yang luas dan multinasional. Birokrasi ini dirancang untuk mendukung kekuatan kesultanan dalam memastikan kelangsungan pemerintahan di wilayah yang sangat luas dengan berbagai suku, agama, dan budaya. Yang ketiga, militer yang kuat merupakan salah satu ciri utama yang mendefinisikan Kesultanan Utsmaniyah, yang memungkinkan kerajaan ini bertahan selama lebih dari 6 abad. Wow. Dan menjadi salah satu kekuasaan besar di dunia selama masa kejayaannya. Militer Utsmaniyah sangat terorganisir, disiplin, dan memiliki berbagai pasukan elit yang memainkan peran penting dalam memperluaskan dan mempertahankan wilayah kesultanannya. Zaman keemasan Kesultanan Utsmaniyah terjadi pada masa pemerintahan Kesultanan Sulaiman the Magnificent, yang berkuasa dari tahun 1520 hingga 1566. Pada masa ini
Utsmaniyah menjadi puncak kejayaan dalam berbagai aspek. Yang pertama, politik dan militer. Wilayah kekuasaan Utsmaniyah meluas dari Eropa Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika Utara hingga sebagian Asia. Yang kedua, ekonomi. Sistem perdagangan perkembangan pesat menjadi Istanbul pusat perdagangan global. Yang ketiga, budaya dan ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan sastra berkembang termasuk pembangunan Masjid Sulaiman di Istanbul. Yang keempat, administrasi. Hukum Islam dan sekuler diselaraskan oleh Sulaiman sehingga mendapat gelar Sulaiman the Lawgiver. Zaman keemasan ini menandai puncak kejayaan Kesultanan Utsmaniyah sebelum kemundurannya secara bertahap dimulai pada abad ke-17. Pada masa keruntuhan Kesultanan Utsmaniyah berlangsung secara bertahap dan disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Yang pertama adalah faktor internal, kemunduran administrasi, korupsi, nepotisme, dan lemahnya kepemimpinan Sultanan setelah abad ke-17 melemahkan pemerintahan. Yang kedua, faktor eksternal, kekalahan dalam perang Utsmaniyah dalam berbagai perang besar seperti perang Turki besar pada tahun 1683 sampai 1633 dan perang dunia pertama pada tahun 1914 sampai 1918. Yang ketiga, akhir kesultanan. Setelah kekalahan dalam perang dunia pertama, wilayah Utsmaniyah dibagi-bagi oleh kekuatan sekutu melalui perjanjian Severes pada tahun 1920. Saya akan menjelaskan materi tentang Kerajaan Safawi. Kerajaan Safawi merupakan salah satu dari 3 kerajaan besar Islam pada abad pertengahan. Kerajaan Safawi berdiri saat Kerajaan Utsmani berada di puncak kejayaannya. Kerajaan Safawi berdiri sejak tahun 1503. Kerajaan Safawi ini berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, yaitu sebuah kota yang terletak di Azerbaijan atau wilayah Rusia yang diberi nama Tarekat Safawiyah. Nah, Tarekat Safawiyah ini diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din, yang dipertahankan hingga tarekat ini menjadi gerakan politik. Nah, pendiri kerajaan Safawi adalah Syah Ismail as-Safawi bin Haidar bin Junaid bin Ibrahim bin Hawaz Ali bin Sadar al-Din bin Safi al-Din al-Ardabili. Nah, Safi al-Din al-Ardabili ini adalah pendiri Tarekat Safawiyah, suatu pergerakan yang kemudian memperluas geraknya dengan kegiatan politik yang menimbulkan konflik pada masa kepemimpinan Junaid. Di bawah kepemimpinan Ismail I, berhasil dikeluarkannya kebijakan agar semua masjid dikonversi dari Sunni ke Syiah. Cara sholat diganti dengan mazhab Syiah dan para ulama Syiah diperintahkan untuk menyebarkan ajaran Syiah. Nah, secara signifikan, wilayah Persia berhasil didominasi oleh penduduk muslim bermazhab Syiah. Bahkan, Shah Ismail secara resmi mendeklarasikan Syiah sebagai agama resmi kerajaan Safawi. Lalu, pada masa kepemimpinan Syah Abbas I, kebijakan keagamaan khususnya telah mengalami perubahan yang signifikan. Syah Abbas I tidak lagi memaksa penduduk untuk memeluk Syiah sebagai agama resmi mereka, tapi menanamkan sikap toleransi terhadap pemeluk aliran keagamaan baik Islam maupun non-Islam. Nah, Syah Abbas I memastikan bahwa orang Sunni yang tinggal di Persia tidak lagi dipaksa untuk beralih ke Syiah. Nah, selanjutnya sepeninggal Abbas I, kerajaan Safawi berturut-turut diperintah oleh 6 sultan, yaitu Safi Mirza dari tahun 1628 hingga 1642 Masehi, lalu Abbas II dari tahun 1642 hingga 1667 Masehi, lalu Sulaiman
dari tahun 1667 hingga 1694 Masehi. Lalu Husain dari tahun 1694 hingga 1722 Masehi. Lalu Tahmasp II dari tahun 1722 hingga 1732 Masehi. Dan terakhir yaitu Abbas III dari tahun 1732 hingga 1736 Masehi. Pada masa sultan tersebut, kerajaan Safawi mengalami kemunduran yang membawa ke kehancurannya. Terdapat faktor internal dan eksternal yang mengakibatkan runtuhnya kerajaan Safawi. Yang pertama ini, untuk faktor internal runtuhnya kerajaan Safawi, yaitu yang pertama, pada masa Safi Mirza dan Abbas II, administrasi pemerintahan diubah beberapa provinsi kayak di bawah oleh pemerintah pusat, diperintah langsung oleh Syah. Kebijaksanaan ini membawa akibat yang negatif bagi kerajaan. Lalu yang kedua adalah terjadinya perebutan kekuasaan dalam kerajaan yang disebabkan oleh tradisi penunjukan raja. Lalu yang ketiga ada dekadensi moral para raja-raja dan watak mereka yang kejam, seperti Safi Mirza yang tidak segan-segan membunuh pembesar-pembesar kerajaan. Lalu ada Abbas dan Sulaiman yang pemabuk dan tidak terlalu memperhatikan kondisi kerajaannya. Nah, akibatnya rakyat bersikap apatis terhadap pemerintah. Lalu selanjutnya, faktor eksternal yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Safawi. Yang pertama, adanya konflik berkepanjangan antara Turki Utsmani dengan Safawi yang tidak pernah berhenti, lalu mengakibatkan lemahnya kekuasaan kerajaan Safawi. Yang kedua, kelemahan-kelemahan tersebut mengundang keberanian musuh untuk merampas daerah-daerah kekuasaannya. Nah, dari faktor internal dan eksternal tersebut, kerajaan Safawi akhirnya mengalami keruntuhan dan berakhirlah kekuasaan kerajaan Safawi di Persia pada tahun 1736 Masehi yang dijatuhkan oleh Nadir Shah, yang merupakan salah satu kepala suku bangsa Turki yang ada di Persia pada kala itu, yaitu Kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal adalah salah satu dinasti terbesar yang paling berpengaruh dalam sejarah India, yang memerintah dan berdiri pada abad ke-16 Masehi, tepatnya pada tahun 1526 Masehi. Kerajaan Mughal didirikan oleh Babur, seorang penguasa keturunan Timur Leng dari pihak ayah dan Genghis Khan dari pihak ibu. Babur lahir pada tahun 1483 Masehi di Andijan, yang sekarang merupakan bagian dari wilayah Uzbekistan. Sebagai keturunan bangsawan, Babur mewarisi klaim atas wilayah Fergana di Asia Tengah. Babur menghabiskan masa mudanya dengan berusaha mempertahankan dan memperluas kekuasaannya di Asia Tengah. Namun, persaingan sengit dengan penguasa lokal lainnya membuat Babur kehilangan tanah airnya. Setelah beberapa kali gagal merebut Samarkand, Babur mengalihkan perhatiannya ke India, yang saat itu terdiri dari berbagai kerajaan kecil yang saling bersaing. Pada tahun 1526 Masehi, Babur berhasil menaklukkan Sultan Ibrahim Lodi dalam pertempuran Panipat pertama. Kemenangan ini menandai awal berdirinya kerajaan Mughal di India. Keberhasilan Babur sebagian besar disebabkan oleh penggunaan arteri dan taktik militer yang lebih maju dibandingkan dengan pasukan Lodi. Setelah kemenangan di Panipat, Babur menghadapi tantangan untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya di India. Dia harus menundukkan para penguasa lokal dan mengatasi pemberontakan internal. Babur juga berusaha membangun hubungan baik dengan bangsawan setempat untuk memperkuat posisinya. Setelah kematian Babur pada tahun 1530 Masehi, putranya yang bernama Humayun naik tahta. Namun pemerintahannya tidak stabil karena ancaman dari musuh-musuh internal
dan juga eksternal, termasuk serangan dari Shah Suri, seorang penguasa Afghanistan yang akhirnya mengusir Humayun dari India. Humayun menghabiskan beberapa tahun di pengasingan sebelum akhirnya merebut kembali tahtanya dengan bantuan Persia. Putra Humayun, Akbar menjadi salah satu penguasa terbesar dalam sejarah Mughal. Naik tahta pada usia 13 tahun. Akbar dikenal karena kebijakan toleransi beragama dan upaya integrasi budaya. Di bawah kepemimpinannya, kerajaan Mughal mengalami ekspansi besar-besaran, mencakup hampir seluruh benua di India. Akbar juga memperkenalkan informasi administratif dan militer yang memperkuat stabilitas kerajaan. Kerajaan Mughal terkenal karena kontribusinya terhadap seni, budaya, dan arsitektur. Pengaruh Persia, India, dan Islam tercermin dalam karya-karya seni dan bangunan megah seperti Taj Mahal, Benteng Agra, dan Masjid Jama. Dinasti ini juga memainkan peran penting dalam perkembangan sastra dan musik di India. Setelah mencapai puncaknya kerajaan Mughal yang di bawah pemerintahan Aurangzeb, dia adalah seorang kaisar ke-6 dari kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal mulai mengalami kemunduran akibat konflik internal, pemberontakan regional, dan tekanan dari kekuatan kolonial Eropa, terutama Inggris pada pertengahan abad ke-19. Adapun beberapa penjelasan singkat mengenai keruntuhannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemerintah lemah setelah Aurangzeb. Setelah kematian Kaisar Aurangzeb pada tahun 1707 Masehi, para penerusnya tidak memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat. Konflik internal di antara para pewaris tahta melemah stabilitas kerajaan. Yang kedua ada kemunduran ekonomi. Perang panjang selama pemerintahan Aurangzeb menguras sumber daya ekonomi kerajaan. Selain itu, korupsi di kalangan pejabat juga memperburuk situasi keuangan. Terus yang ketiga, ada pemberontakan lokal. Banyak di wilayah di bawah kekuasaan Mughal mulai memberontak seperti Maratha, Sikh, Jat, dan Rajput. Mereka memanfaatkan kelemahan pusat untuk memperjuangkan otonomi atau kemerdekaan. Yang keempat ada invasi asing. Invasi dari luar seperti serangan Nadir Shah pada tahun 1739 Masehi dan Ahmad Shah Durrani Afghanistan menghancurkan kekuatan militer dan ekonomi Mughal. Penjarahan Delhi oleh Nadir Shah menjadi pukulan besar bagi kerajaan Mughal. Yang kelima adalah kehadiran Inggris. Perusahaan India Timur Inggris semakin memperluas pengaruhnya melalui perdagangan dan politik. Kekalahan Mughal dalam pertempuran Puisi pada tahun 1757 Masehi dan pertempuran Buxar pada tahun 1764 Masehi menandai awal dominasi Inggris di India. Yang terakhir keenam ada simbiolis akhir kekuasaan. Pada tahun 1857 Masehi, pemberontakan Sepoy atau Perang Kemerdekaan India pertama terjadi, tetapi gagal melawan kekuatan Inggris. Pada tahun 1858 Masehi, Inggris secara resmi menghapus Kesultanan Mughal dan mengambil alih kendali penuh atas India. Persebaran Islam di Asia dipengaruhi oleh 3 kerajaan besar, yaitu pertama ada Ustamani, Syafawi, dan kerajaan Mughal. Yang pertama ada kerajaan Ustamani. Pada abad ke-14, Orkan memperluas wilayah Ustamani hingga ke Eropa dan Asia kecil seperti Bursa, Nicaya, dan Karasi. Islam menyebar melalui penaklukan wilayah dan hubungan diplomatik dengan Kesultanan Aceh yang menerima bantuan Ustamani untuk menghadapi Portugis di Samudra Hindia.
Perdagangan Muslim juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Yang kedua, ada kerajaan Syafawi, didirikan oleh Ismail I di Tabriz. Syafawi memperluas wilayahnya ke Irak, Anatolia, Arab Saudi, dan Afghanistan. Kerajaan ini menjadi kekuatan besar di Timur Tengah pada abad ke-16 dan ke-17. Yang ketiga, ada kerajaan Mughal. Kerajaan Mughal berdiri pada 1526. Mughal yang didirikan oleh Babur menguasai India Utara dan terus berkembang di bawah penerusnya seperti Akbar, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Mereka memperluas wilayah hingga mencakup hampir seluruh India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, dan sebagian dari Iran. Selain penaklukan, pedagang Muslim turut menyebarkan ajaran Islam terutama di Asia Tenggara melalui dakwah dan perkawinan dengan penduduk lokal.